Ada yang mengajukan pertanyaan lewat WA. Mengapa kita mempelajari secara khusus tentang pola-pola jamak? Baik kata yang berasal dari muzakkar, kata muzakkar, maupun berasal dari kata muannas. Baik jamak yang salim maupun yang taksir. Mengapa kita mempelajari secara khusus tentang pola-pola jamak? Baik kata yang berasal dari muzakkar, kata muzakkar, maupun berasal dari kata muannas. Baik jamak yang salim maupun yang taksir. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, kita di sini dengan buku yang kita miliki ini, Al-Ajib jilid 3 ya. Al-Ajib jilid 3, Al-Juz Salis. Kita mempelajari materi-materi jamak cukup intensif dan bahasanya cukup banyak. Karena jamak baik muzakkar maupun muannas kita satukan, itu kita bisa temukan ada sekitar 40 pola jamak. 40 lebih. Muzakkar ada 27-an, lalu yang muannas ada 14-an pola. 27 tambah 14 jadi 41. Itu mencakup yang salim dan taksir. Yang salim, muzakkar ada 1, yang muannas juga ada 1. Berarti 2. Nah, sisanya itu taksir semua. Nah, taksir yang pas 1 dikurangi 2 tinggal 39, itu dibagi untuk muzakkar dan untuk muannas. Nah, ada yang bertanya kenapa kita bahas tentang pola-pola jamak, wazan-wazan jamak secara khusus. Padahal kalau kita belajar materi-materi bahasa Arab di berbagai kitab atau di buku-buku ajar bahasa Arab, itu bahasan tentang pola-pola jamak tidak panjang lebar. Tidak secara spesifik, khusus dibahas jamak dan berpanjang lebar. Atau bahasanya cukup intensif. Nah, tapi kalau kita di sini, kita bahas materi jamak cukup banyak, cukup panjang. Nah, kenapa demikian? Begini, pola jamak itu penting karena kalau kita membuat kalimat dan kita harus mengubah sebuah kata mufrad ke bentuk jamak, maka pola jamak itu tidak sembarang. Kalau katanya muzakkar, pola jamaknya khusus. Kalau katanya muannas, pola jamaknya juga khusus. Terus, kalau katanya muzakkar, jumlah hurufnya misalnya 3, atau 4, atau 5, atau lebih, maka karakteristik jumlah kata yang berbeda dengan panjang atau pendek huruf itu, panjang oleh alif, atau wawu, atau ya, atau tidak panjang, itu pola jamaknya juga berbeda. Meskipun sama-sama muzakkar. Contoh misalnya kayak kabirun, 4 huruf. Ada pemanjang ya, kabirun. Sekarang bandingkan dengan kata katibun, yang panjang huruf pertama dan panjangnya oleh alif, katibun. Nah, katibun dengan kabirun, pola jamaknya beda. Alimun dengan alimun, pola jamaknya beda. Syahidun dengan syahidun, pola jamaknya beda. Meskipun syahidun 4 huruf. Syahidun 4 huruf. Syahidun 4 huruf, panjangnya oleh alif. Huruf pertamanya panjang, syahidun. Sedangkan syahidun, pemanjangnya pakai ya. Yang panjang huruf kasroh, huruf kedua. Syahidun. Syahidun dengan syahidun, sama-sama 4 huruf, sama-sama muzakkar, tapi pola jamaknya berbeda. Syahidun, jamaknya syahiduna. Kalau syahidun, pola jamaknya adalah syuhada'u. Itu yang muzakkar.
Begitupun kalau mufradnya terdiri dari 3 huruf atau 5 huruf, maka pola jamanya beda. Jangankan yang jumlah hurufnya berbeda, bahkan yang jumlah hurufnya sama-sama 4, misalnya, tapi pemanjangnya beda. Yang satu pemanjangnya oleh wawu, satu pemanjangnya oleh ya, satu pemanjangnya oleh alif, maka pola jamaknya berbeda. Begitupun ketika kata itu adalah mu'annas, maka pola jamaknya juga mengalami perbedaan. Nah, karena pola jamak taksir itu sangat banyak, tidak sedikit mereka yang belajar bahasa Arab itu kesulitan untuk menetapkan pola jamak dari sebuah kata, baik yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Dulu ketika saya belajar, itu tidak sedikit orang yang kerepotan membuat jamak dari sebuah kata. Bahkan ketika saya mengajar bahasa Arab, tidak sedikit yang belajar itu bertanya, kalau kata ini pola jamaknya gimana? Pernah ada seorang mahasiswi jurusan bahasa Arab, dia mau buat skripsi berbahasa Arab. Nah, dia minta dikoreksikan, minta diedit naskah skripsinya yang berbahasa Arab itu. Nah, saya lihat dia menggunakan menerjemahkan ke bahasa Arab, dan saya temukan ada beberapa kata yang dia jamakkan, cara menjamakkannya salah. Dia menggunakan jamak salim, mudzakkar, jamak mudzakkar salim. Dia menggunakan jamak mudzakkar salim, una, untuk sembarang kata. Misalnya kata tobibun. Tobibun, dia menggunakan jamaknya menjadi tobibuna. Padahal tobibun, pola jamaknya tidak menggunakan salim. Una tidak. Tidak kayak alimun, alimuna, muslimun, muslimuna, tidak. Tapi tobibun, jamaknya harusnya adalah atibba'u. Nah, dia buat skripsi, terus menemukan kata tobibun, dia menjamakan dengan kata tobibuna. Nah, ini salah. Nah, tapi kita bisa maklum kenapa dia salah begitu, karena mungkin dia belum belajar kapan pola jamak salim mudzakkar atau mudzakkar salim digunakan, dan kapan sebuah kata tidak boleh menggunakan jamak salim. Itu ada aturan main. Jadi tidak sembarang. Nah, karena pola jamak taksir itu sangat banyak, dan setiap kata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik itu bisa berjumlah hurufnya beda, karena jumlah hurufnya macam-macam, ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 atau 6, atau lebih, 7 mungkin. Bisa juga karena pemanjangnya berbeda. Pemanjang di huruf pertama, huruf kedua, atau huruf ketiga, itu membedakan pola jamak. Nah, tidak sedikit orang ketika belajar bahasa Arab, mereka ketika menjamakkan kata itu pakai feeling. Pakai feeling. Tidak menggunakan teori. Nah, karena pakai feeling, ketika benar, memang benar. Tapi karena pakai feeling, tidak pakai teori, tidak pakai ilmu, maka tidak berbasis rasionalitas, tidak berbasis landasan keilmuan. Hanya feeling saja. Sehingga nggak bisa distandarisasi. Karena pakai feeling. Nah, kita sekarang mempelajari pola-pola jamak, baik salim maupun taksir, kapan sebuah kata menggunakan jamak salim, baik mudzakkar maupun mu'annas, kapan sebuah kata menggunakan jamak taksir, baik mudzakkar maupun mu'annas, itu ada polanya, ada teorinya, yakni dengan cara memperhatikan karakteristik kata yang akan kita jamakkan. Pertama, perhatikan kata itu mudzakkar atau mu'annas. Kedua, perhatikan berapa jumlah hurufnya. 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau lebih. Yang ketiga, perhatikan ada pemanjang atau tidak. Pemanjang itu bisa berupa wawu sukun, bisa ya sukun, bisa alif pemanjangnya. Dan perhatikan juga di mana posisi pemanjang itu. Apakah setelah huruf pertama, atau setelah huruf kedua, atau setelah huruf ketiga.
Nah, itu membedakan pola-pola jamaknya. Nah, maka agar kita mengetahui atau bisa membuat jamak dari setiap kata yang akan kita ubah ke pola jamak, maka pahamilah karakteristik kata tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan, karakteristik kata kalau kita ingin membuatnya menjadi jamak, maka perhatikan 3 karakteristik dasar membuat kata dari mufrad ke jamak. Pertama, perhatikan muzakkar atau muannats. Kedua, perhatikan jumlah hurufnya, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf. Yang ketiga, perhatikan ada pemanjang atau tidak. Kalau ada pemanjang, pemanjangnya apakah setelah huruf pertama, atau setelah huruf kedua, atau setelah huruf ketiga, atau yang lain-lain. Nah, kalau kita mengerti pola ini, karakteristiknya dengan benar, kalau kita mengerti karakteristik kata yang akan kita jamakkan itu dengan benar, maka kita bisa merumuskannya juga dengan tepat, relatif tepat. Tidak bingung dan relatif bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis. Ada landasannya, ada teorinya. Jadi tidak sembarang. Maka itulah sebabnya kita pada pembelajaran kita menggunakan buku Al-Ajib. Ya, Al-Ajib ada 7 jilid ya. Ada 6 plus 1, 6 Al-Ajib plus Al-Mumtaz. Itu kita secara khusus mempelajari pola-pola jamak agar ketika kita ingin mengubah sebuah kata dari mufrad ke jamak, kita tidak kebingungan mengubahnya. Karena punya standarnya, punya polanya atau wazan yang bisa kita rasionalisasi dan bisa kita rumuskan dengan benar, dengan simpel dan bisa dimengerti oleh akal pikiran kita. Begitu ya? Jelas. Jadi, bukan tanpa tujuan, tetapi ada maksudnya, yakni untuk memudahkan agar ketika kita mengubah kata dari mufrad ke jamak itu, kita tahu aturan main dan tahu polanya. Yang jelas, membuat pola jamak tidak sembarang, tidak asal. Jadi tidak sembarang kata bisa dibuat salim, tidak sembarang kata dibuat taksir tertentu dengan pola tertentu. Itu ya, semoga jelas.